setelah menikah, yang menjadi prioritas utama adalah pasangan kita dan anak-anak kita. Bukan berarti kita menelantarkan orang tua kita, tetapi kita harus mengerti skala prioritas di setiap musim hidup itu berbeda. Bagi Anda yang belum menikah, penting sekali untuk duduk bersama untuk membicarakan semua kemungkinan yang bisa terjadi setelah menikah. Karena pernikahan itu melibatkan tanggung jawab kepada keluarga masing-masing. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah demi anugerah yang kami boleh kecap setiap hari. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Roh, sebentar firman-Mu disampaikan, biar kiranya Tuhan boleh berbicara buat kami. Tuhan kiranya boleh memberikan hikmat dan wahyu supaya firman-Mu boleh kami mengerti dan kami hidupi. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau, hamba tidak mampu. Menyerahkan menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Di khotbah minggu lalu, saya mengajarkan tentang bijak mengelola keuangan. Masih tentang tema money and family, saya akan bicara tentang kewajiban menghidupi orang tua. Ada beberapa orang yang mengirimkan pertanyaan kepada saya. Salah satunya adalah bagaimana kalau kita harus mensupport orang tua setiap bulan dan bagaimana mengatur keuangan dalam rumah tangga supaya kita masih bisa terus menolong orang tua di masa tua. Kita harus belajar mengerti skala prioritas di setiap musim hidup itu berbeda. Sebelum kita nikah, orang tua dan kakak adik kita menjadi keluarga inti kita, yaitu prioritas kita. Tapi setelah menikah, istri, suami, dan anak-anak adalah keluarga inti yang harus menjadi prioritas kita. Markus 10 ayat 7 berkata begini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jelas dikatakan firman Tuhan, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi setelah menikah, yang menjadi prioritas utama adalah pasangan kita dan anak-anak kita. Bukan berarti kita menelantarkan orang tua kita, tetapi kita harus mengerti skala prioritas di setiap musim hidup itu berbeda. Bagi Anda yang belum menikah, penting sekali untuk duduk bersama untuk membicarakan semua kemungkinan yang bisa terjadi setelah menikah. Karena pernikahan itu melibatkan tanggung jawab kepada keluarga masing-masing. Duduklah bersama untuk sepakati apakah orang tua pihak istri atau suami perlu dibantu. Kemudian apakah ada tanggungan seperti menyekolahkan adik dan lain sebagainya. Karena seringkali hal-hal ini tidak dibicarakan sehingga tidak ada keterbukaan tentang jumlah penghasilan pendapatan bulanan, kemudian bantuan ke adik atau orang tua menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Oleh karena itu, apabila Anda ingin menikah, saya sarankan kita harus terbuka soal keuangan. Berapa yang kita terima dan berapa yang kita harus keluarkan setiap bulan yang menjadi tanggung jawab kita untuk keluarga sebelum menikah. Lalu putuskan bersama-sama bagaimana ke depannya supaya jangan sampai kita mengorbankan keluarga inti, lalu hal ini menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Ada orang-orang yang tidak mengerti prioritas, lalu menelantarkan anak dan istrinya demi orang tuanya dan keluarga besarnya. Malahan ada yang istri-istri yang komplain ke saya bahwa mereka tidak dinafkahi oleh suami mereka. Mereka harus bekerja dan cari nafkah sendiri. Karena suaminya hanya memberikan uang kepada orang tua dan adik kakaknya. 1 Timotius 3 ayat 12 berkata begini, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Bagi Anda yang ingin terlibat dalam pelayanan, Anda harus mengerti bahwa kita dituntut memiliki sebuah standar. Hanya orang-orang yang bisa mengurus keluarganya yang bisa mengurus orang lain. Sama halnya ketika Anda ingin menikah, Anda harus mengerti bahwa Anda akan menjadi bapa, menjadi ayah. Dalam bahasa aslinya adalah Aba, seperti kita memanggil dia ya Aba ya Bapa.
Aba memiliki pengertian sumber. Ketika Anda ingin menikah, Anda harus mengerti sebagai pria, kodrat laki-laki adalah pencari nafkah bagi keluarga. Bagi Anda yang tidak mau menafkahi anak istrimu, saya sarankan jangan menikah. Karena seorang laki-laki kodratnya adalah sumber, aba. Makanya kenapa banyak dalam rumah tangga istri-istri tidak bisa menghargai suaminya karena suaminya tidak bisa menafkahi keluarganya. Ada juga wanita yang bertanya kepada saya, "Bu, kalau saya yang bekerja dan penghasilan saya cukup untuk menafkahi keluarga, bolehkah suami saya yang mengambil peran sebagai bapak rumah tangga mengurus rumah dan anak-anak?" Saya katakan boleh, asalkan Anda mengerti bahwa yang paling penting Anda bisa belajar menghargai suami Anda seandainya suami Anda yang mengurus anak dan rumah. Karena suami Anda tidak menganggur juga. Mengurus rumah tangga tidaklah mudah. Mengurus anak-anak jauh lebih sulit daripada kita bekerja di luar rumah. Saya yakin banyak suami-suami laki-laki yang setuju dengan saya, karena pada kenyataannya mengurus rumah tangga, mengurus anak di rumah itu jauh lebih melelahkan dan tidak ada selesainya sampai anak-anak tidur di malam hari. Sedangkan jam kantor ada waktunya. Banyak pria-pria yang tidak tahan mengurus anaknya, mungkin satu hari cuma menyempatkan waktu ngobrol main setengah jam saja. Sementara istri nggak ada liburnya. Saya katakan ini karena saya seorang istri dan seorang mama. Ketika harus liburan keluarga saja, saya masih harus mengurus anak-anak dan suami saya. Sehingga sebenarnya bagi para wanita, ibu rumah tangga itu nggak ada liburnya. Makanya penting untuk suami-suami yang sayang istri memberikan waktu me time untuk istrinya. Ambil alih tugas mengurus anak sesaat supaya istri boleh punya waktu untuk dirinya sendiri. Banyak yang setelah menikah bertengkar karena pertama, suami tidak jujur tentang penghasilan. Yang kedua, bantuan kepada orang tua dan keluarga besar. Contoh adik-adik yang seringkali menyusahkan, misalnya berhutang lalu minta bantu sama kakaknya yang dianggap lebih punya uang. Seringkali menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Oleh karena itu penting sekali kita mesti ngerti prioritas. Keluarga inti adalah suami, istri, dan anak. Jangan sampai mengorbankan mereka ketika kita harus membantu keluarga besar kita. Duduk sepakati bersama. Seberapa banyak kita mau bantu keluarga kita setiap bulannya. Bahwasanya ketika sudah menikah harusnya kakak adik itu mandiri dan mengurus keluarga mereka masing-masing. Tidak bergantung kepada kakak atau adik, tapi betul-betul mandiri. Ketika kita mengambil keputusan untuk menikah, kita harus mengerti ada tanggung jawab. Bahwa kita harus mengurus keluarga kita dengan baik. Banyak orang yang berpikir bahwa ibadah itu hanya ketika datang ke gereja, ke tempat ibadah, ketika kita berdoa, ketika kita puasa, waktu kita berdoa, baca firman. Tapi tahukah Anda bahwa memelihara keluarga adalah ibadah? Dikatakan bahwa apabila seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, sebenarnya dalam bahasa Inggris kakek dan nenek, grandparents, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi ketika kita memelihara keluarga, firman Tuhan katakan itu sangat berkenan kepada Allah. Memelihara keluarga adalah ibadah. Bahkan dikatakan kalau kita tidak memelihara sanak saudara, apalagi seisi rumah kita, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Luar biasa bagaimana Rasul Paulus menggambarkan ini, bahwa orang itu dianggap murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena kasih adalah tindakan nyata. Kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, kita punya iman, itu akan nyata dalam perbuatan dan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita memperlakukan keluarga kita, orang-orang yang harusnya kita kasihi dan dekat di hati kita. Karena ukurannya begini, bagaimana kita mau punya kasih buat orang yang lebih jauh kalau dengan orang terdekat aja kita nggak bisa belajar mengasihi. Bukti kita hidup dalam kasih, bukti bahwa kita taat kepada Tuhan adalah ketika kita memelihara keluarga kita dan mengasihi mereka. Kalau Anda ingin belajar jadi berkat, mulailah dari rumah. Jadi berkat di rumah sendiri dulu, baru jadi berkat di mana-mana. Memelihara orang tua di masa tua adalah ibadah. Yesus berkata di dalam Matius 15 ayat yang ketiga, "Tetapi jawab Yesus kepada mereka, 'Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi,
Siapa mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ayat kelima, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Ayat 6, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya dan atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa adalah sebuah kemunafikan bila kita beralasan untuk tidak memelihara orang tua di masa tua karena kita harus membayar persembahan kepada Allah. Bukankah ada orang-orang yang kelihatan begitu rohani, menabur di gereja, menabur di tempat ibadah, menolong fakir miskin, begitu luar biasa, tapi ternyata dengan orang tua sendiri perhitungan sekali, bahkan tidak peduli. Yesus mengatakan bahwa percuma kamu beribadah kepadaku, artinya sia-sia semua taburan kita untuk rumah ibadah, untuk persembahan kepada Allah katanya. Kalau dalam kehidupan kita sendiri, kita tidak peduli sama orang tua kita. Memelihara orang tua di masa tua sama pentingnya dengan memberikan persembahan kepada Allah. Itu adalah ibadah. Itu inti dari yang Yesus katakan kepada kita. Seringkali kita cuma rohani di bibir saja atau yang kelihatan orang saja, tapi dalam kehidupan kita tidak peduli sama orang-orang yang patut kita pelihara. Orang tua di masa tua merupakan tanggung jawab kita dan itu adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Ada yang bertanya begini, Bu Heni, bagaimana kalau penghasilan saya pas-pasan? Saya harus menafkahi istri dan anak-anak, sedangkan saya juga harus memberi tunjangan kepada orang tua setiap bulan. Berilah dengan kerelaan hati, bukan karena paksaan. Orang yang memberi dengan sukacita itu dikasihi Tuhan. Jangan sampai membantu keluarga malah jadi beban, apalagi sampai jadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Sekali lagi, duduk dan sepakati bersama. Berapa yang Anda mampu berikan untuk mencukupi kebutuhan pokok orang tuamu? Karena keluarga inti, anak, istri, suami tidak boleh diterlantarkan hanya karena dengan alasan kita bantu orang tua. Duduk sepakati bersama seberapa yang Anda mampu, bukan yang seberapa orang tuamu mau. Karena kita harus membantu orang tua kita untuk kebutuhan pokok mereka hidup, bukan seberapa gaya hidup orang tua kita. Ada orang tua yang terbiasa hidup mewah, lalu tidak mau mengerti kemampuan anak-anak mereka. Kita sebagai anak-anak harus memberikan pengertian kepada orang tua kita tentang kemampuan keuangan kita. Bukan berarti kita menceritakan seberapa besar penghasilan kita, tapi kita memberi pengertian seberapa besar kemampuan kita mensupport orang tua kita. Orang tua kita tidak semuanya butuh uang kita. Mungkin ada orang tua kita yang di masa tua pun harta mereka masih melimpah. Kasih sayang, perhatian, dan kehadiran kita sebenarnya jauh lebih utama. Pelukan, perhatian, dan kasih sayang kita mungkin jauh lebih penting daripada uang kita. Dan mungkin mereka sebenarnya tidak butuh uang kita. Seberapapun yang kita mampu berikan, itu merupakan satu kebanggaan bagi mereka bahwa anak-anak mereka sayang kepada mereka. Saya sarankan bagi orang tua yang menuntut anak-anaknya untuk membantu keuangan setiap bulan, untuk Anda juga mengerti seberapa kemampuan anak-anak Anda. Karena setelah anak-anak itu menikah, mereka punya tanggung jawab sendiri untuk keluarga mereka, dan mereka juga perlu menabung untuk masa depan anak-anak mereka lagi, dan juga untuk menabung masa tua mereka. 1 Timotius 5 ayat 6 berkata gini, tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan ini. Orang tua
khususnya ibu-ibu yang sudah jadi janda, untuk kita hidup sederhana, jangan berlebihan. Karena kalau anak-anak sampai nggak bisa mencukupi gaya hidup kita, lalu kita marah, kita kecewa. Saya bersyukur punya orang tua yang tidak melihat saya sebagai investasi masa depan, karena mereka tahu seberapa kemampuan saya dan mereka tidak pernah mengeluh ketika saya memberikan setara dengan apa yang saya mampu. Mungkin bagi ibu saya, pemberian saya tuh nggak ada artinya, terlalu kecil mungkin dibandingkan apa yang dia miliki. Tapi saya bersyukur orang tua saya menghargai setiap taburan kami. Nah, penting sekali bahwa orang tua mengerti bahwa apa yang diberikan oleh orang tua kepada anak, membesarkan anak-anak, menyekolahkan mereka, bukanlah hutang anak-anak kepada orang tua. Beberapa orang tua memperlakukan anak sebagai investasi masa depan yang akan menghasilkan uang di hari tua. Anak-anak muda, orang-orang yang sudah menikah, membalas budi orang tua adalah ibadah, benar. Tetapi soal kemampuan keuangan anak-anak juga harus dimaklumkan oleh orang tua. Tidak boleh sampai anak-anak itu mengorbankan tanggung jawab mereka kepada keluarga inti mereka hanya karena orang tua menuntut lebih. Ada yang orang tua mematok anaknya harus memberi sekian setiap bulan, dan saya sarankan untuk orang tua, ayo hidup berpadan dengan apa yang ada, jangan sampai menjadi beban bagi anak-anak Anda. Bersyukur kalau di masa tua orang tua punya lebih untuk mencukupi diri sendiri, bahkan jadi berkat buat anak cucu mereka. Karena Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Dengar baik bahwa apa yang diberikan orang tua kepada anak bukanlah hutang. 2 Korintus 12 ayat 14b berkata gini, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Merupakan kewajiban orang tua untuk mengasihi, membesarkan, mendidik, dan menyekolahkan anak-anak untuk mempersiapkan mereka keluar dari sarang. Saya sayangkan banyak orang tua yang memperlakukan anaknya seperti investasi di masa tua. Mari sadar bahwa kalau anak-anak bisa mengasihi kita dan memelihara kita di masa tua, itu adalah anugerah. Karena mereka mengerti kebenaran dan mereka mau taat dan melakukan ibadah kepada Allah. Tetapi orang tua tidak boleh memperlakukan anak seolah-olah anak hutang kepada mereka. Sekali lagi, orang baik meninggalkan warisan buat anak cucunya dan kewajiban orang tua untuk mengumpulkan harta bagi anak cucu mereka. Saya mau tutup dengan ini. Cintailah keluargamu lebih daripada uangmu. Mazmur 62 ayat 10c berkata, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ketika uang kita makin banyak, jangan sampai kita lebih cinta sama uang kita daripada keluarga kita. Jangan lebih cinta uang daripada orang. Jangan lebih cinta barang daripada orang. Dengar baik, 1 Timotius 6 ayat 10 mengingatkan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uang tidak jahat, tapi akar segala kejahatan adalah cinta uang. Seringkali kita lebih cinta uang daripada orang. Banyak kali ketika barang kita rusak, kita marahnya luar biasa sama orang yang mungkin merusaknya. Belajar yuk mengasihi orang lebih daripada kita mengasihi barang. Bukan berarti kita tidak menghargai apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi mengertilah bahwa manusia itu jauh lebih berharga dari apapun juga. Kita pasti terkejut berapa banyak orang yang berubah hatinya jadi jahat karena keserakahan dan karena cinta uang. Banyak hubungan keluarga yang retak karena masalah harta. Cinta akan uang itu merusak persahabatan, pernikahan, hubungan, dan keluarga. Salah satu teman kami, seorang certified financial advisor berkata, uang itu bisa merekatkan tapi juga bisa meretakkan. Saya bersyukur bahwa anugerah Tuhan itu menyadarkan kita bahwa keluarga lebih penting daripada harta. Bahwa kita harus mempertahankan hubungan kasih di antara sesama kakak adik, orang tua dan anak dan pasangan kita. Jangan sampai uang meretakkan hubungan kita.
Banyak kali orang lupa sehingga warisan bisa merusak hubungan keluarga. Ayo kembali kepada firman Tuhan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Memelihara orang tua di masa tua adalah ibadah, tapi orang tua juga harus mengerti kemampuan anak-anak mereka. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pelajaran firman-Mu, bahwa memelihara orang tua adalah ibadah. Berdoa supaya setiap kami diberikan kebijaksanaan dan hikmat. Jangan sampai uang meretakkan hubungan, tapi biar kami boleh saling mengasihi dan kami boleh memakai uang kami untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, tidak ada yang kekurangan, berikan anugerah supaya mereka punya kemampuan mencukupi kebutuhan keluarga mereka dan juga memelihara orang tua mereka di masa tua. Berkati Tuhan, tidak ada yang kekurangan, demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya percaya kita semua sudah diberkati. Firman Tuhan sampaikan Henry Kristianus, firman Tuhan yang menguatkan, menginspirasi bagaimana untuk kita menjadi bijak mengelola keuangan. Bagi saudara yang diberkati lewat ibadah Impact Community Indonesia dan ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan, atau bagi saudara yang ingin memberikan donasi bagi pendidikan anak-anak kepada Indonesia, ataupun mereka yang membutuhkan pada masa pandemi COVID-19, serta juga buat mereka yang membutuhkan pertolongan pada masa pasca bencana alam di Nusa Tenggara Timur, Anda bisa memberikan persembahan atau donasi Bapak Ibu pada nomor rekening yang ada di layar kaca. Segenap hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu, sehingga lewat support dukungan Bapak Ibu kita bisa terus menolong sesama, sehingga menguatkan mereka, memberikan pengharapan dan memberikan kekuatan bahwa Tuhan masih hidup dan Tuhan itu nyata dan mengasihi mereka, dan pekerjaan Tuhan boleh terus berjalan sampai hari ini. Dan saya berdoa agar setiap benih yang sudah tabur Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Mari satukan hati. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah di mana Tuhan telah menyertai. Dari awal, pertengahan sampai akhir, segala kemuliaan bagi Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu yang sakit disembuhkan, umat-Mu yang membutuhkan kecukupan dana, biar Tuhan boleh sediakan dengan berkat-Mu yang luar biasa. Bagi umat-Mu yang saat ini dalam kondisi membutuhkan pasangan hidup, biar Tuhan memberikan jodoh yang terbaik. Bagi umat-Mu yang ingin menikah dalam waktu hari-hari ini, biar Tuhan memberikan kelancaran dan penyediaan yang luar biasa. Bahkan bagi umat-Mu yang saat ini membutuhkan keturunan dan buah hati, berikan keturunan yang terbaik yang datang dari Tuhan. Dan bagi umat-Mu yang saat ini sedang mengalami masalah dalam keluarga, biarlah Tuhan memberikan anggur yang manis, pemulihan rumah tangga, dan berikan kekuatan buat mereka sedang menghadapi problem dalam rumah tangga. Kami percaya ada hikmat Tuhan, ada jalan keluar dalam persoalan rumah tangga. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa buat umat-Mu yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, persoalan, biar Tuhan memberikan jalan keluar. Saya berdoa buat bangsa Indonesia, supaya Tuhan terus melindungi negara ini dari penularan COVID-19 sehingga bisa diredam dengan segera. Dan kami berdoa biar vaksin bisa segera disalurkan secara merata. Berikan hikmat buat pemerintah bangsa kami untuk mengatur roda pemerintahan ini dengan benar, takut akan Tuhan dan dengan keadilan. Kami bersyukur juga buat setiap donatur yang telah memberikan persembahan ataupun donasi untuk pekerjaan Tuhan. Kami minta biar Tuhan memberkati buah tangan mereka. Apa saja yang dilakukan yang Tuhan buat berhasil, bisnis mereka makin lancar, karir mereka makin naik, serta mereka punya kesehatan makin prima, mereka punya rumah tangga makin indah, anak-anak cinta Tuhan dan cinta orang tua. Dan kami juga berdoa biar apapun yang mereka kerjakan, Tuhan selalu membela dan menyertai dan melindunginya secara luar biasa. Mari kita angkat tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan ke kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, dan kiranya Tuhan melindungi kau dari segala malapetaka, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini bercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat buat banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin.